menurut saya ya, Bu Mega ini sekarang ini politisi yang paling tajam nalurinya. Yang mulain siapa Pak? Hah? Pak Kiki? Pak Kiki yang mulai. Nggak tahu tuh. Oke. Ini politik kita ini kehilangan orang seperti Pak Taufik. Taufik, Dimas ya. Mungkin kalau masih ada ya Pak Taufik, situasi politik nggak seperti sekarang ini. Oh gitu? Oke. Ya. Kaisar Jepang mengunjungi ketemu Presiden Indonesia kemarin, tapi nggak banyak yang tahu bahwa malamnya setelah ketemu sama Presiden Indonesia itu dia ngasih penghargaan ke beberapa tokoh di Indonesia, Ya. terutama beberapa politikus. Salah satunya adalah Pak Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung, juga pernah jadi tim TGIPF ya, Iya, TPF. tahun 98 sekitar itulah. Jadi kita Beruntung sekali kita, Bang. Iya, beruntung sekali kita kedatangan. Selamat datang Pak Marzuki. Selamat datang. Masih. Kita biasanya kalau akrabnya dipanggil Pak Kiki ya, gitu ya. Iya. Kita dengar dulu kemarin penghargaannya apa sebenarnya? Oh iya, cerita penghargaannya Pak. Itu Penghargaan itu bintang, namanya bintang Matahari Terbit. bintang Wih, matahari terbit. Itu untuk yang bukan warga negara Jepang yang berjasa lah untuk ini membantu pemerintah. Kaitannya dengan ini, dengan Korea Utara. Oh, Nah, Korea Utara. saya waktu itu pelapor Ya. PBB Ya. mengenai Korea Utara. Jadi bolak-balik nggak bisa masuk ke Korea Utara, kita ke Jepang aja. Karena banyak warga Jepang yang diculik oleh mereka, oleh Korea Utara. Ya. Kita mau selidiki sampai di mana mereka. Nah, gara-gara itu dikasih bintang. Oh. Terima kasih ya. Oh, Pak Kiki di PBB juga kan, Pak? Iya. Ya, berarti sekarang. Pernah Di beberapa kasus kemanusiaan Pak ya. Termasuk Korea Utara itu ya. masuk Korea Utara, Myanmar. Sri Lanka, Myanmar, Sri Pakistan. Dan kayaknya di Korea Utara itu sampai kesenggol-senggol orang sana. Kayaknya sampai ada yang marah-marah gitu sama hasil laporannya Pak Kiki atau gimana? Marah sekali. Apalagi yang sekarang ini, Pak Kim Jong Un ya. Iya. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ya udah, itu udah memang aneh sih, itu rezim yang aneh. Tapi nyatanya ada ya. Nyatanya ada. Jadi begini ya, kalau bikin ngeselin orang itu udah kelas dunia ngeselin. Kim Jong-un ya. Kim Jong-un yang bikin kesel. Enggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung Kim Jong-un yang digangguin. Iya. Tapi nggak pernah takut tuh, Pak? Kayak ganggu Kim Jong-un gitu, Pak? Mula-mula nggak takut, tapi udah beberapa tahun begitu, kita pikir masa sih nggak akan diganggu gitu ya. Iya. Jadi mulai nengok kiri kanan tiap kali. Gitu. Kanan, iya. Jadi bener kata Bang Boni tadi, kita patut dicurigai jangan orang Kim Jong Un. Tapi gini, Pak Kiki ini kiprahnya juga di dunia internasional, termasuk terutama di PBB itu kan banyak lah catatannya. Ya. Tapi juga jangan dilupakan dia kiprah di nasional ini oke banget itulah. Betul. Ini juga kaya juga. Nah kita ini pengen banyak dengar cerita-cerita tentang dunia politik di dalam negeri. Kalau di sekarang saya kira begini Pak, saya tertarik misalnya minta pendapat Pak Kiki tentang satu tokoh yang kayaknya kalau sekarang itu dianggap sebagai salah satu politikus paling sakti lah dalam tanda kutip di Indonesia. Sekarang levelnya itu mungkin level elit gitu ya. Salah satu yang bisa mencapai level elit itu Bu Mega, Bu Megawati. Ketika Bu Mega masuk ke DPR awal ya, di era-era 80-an akhir Pak ya. 80-an ya. 80-an akhir Pak Kiki juga sudah ada di situ kan. Iya. Jadi bareng gitu. Gimana Pak pertama kenal Bu Mega itu ceritanya Pak? Kenal Bu Mega pertama kali di DPR ya. Sebelumnya juga pernah pada waktu kegiatan-kegiatan pergerakan lah ya waktu itu. Okay. Orangnya ini biasa-biasa aja. Biasa saja. Artinya waktu itu nggak begitu banyak ini aktif ya. Iya. Mungkin karena baru masuk. Menurut saya dari sanalah mulai karirnya Bu Mega sampai sekarang ini ya. Bu Mega pernah cerita nggak, Pak? Alasannya kemudian masuk ke politik itu ke Bapak sebenarnya? Itu lebih banyak karena
karena diyakini oleh Pak Suryadi waktu itu ketua PDI Partai Suryadi. Demokrasi Indonesia waktu itu ya. Juga dalam rangka memulihkan nama Citra dan Bung Karno. Citra Bung Karno ya, dan itu. Maka kita dengar lama tuh itunya pembicaraannya ya. Akhirnya ya bersedia jadi masuk. Saya waktu itu di Komisi 1, Bu Mega mungkin di komisi lain ya, Komisi Pertanian kalau nggak salah. Tapi Komisi setiap Pertanian. kali, kalau nggak salah. 4 berarti Pak ya. Iya. Tapi tiap kali ada pertemuan parlemen di dunia, sama-sama berangkat. Berangkat juga. 2 kali setahun mungkin. Itu zaman Orde Baru tuh Pak ya? Zaman Orde Baru. Oke. Artinya pada saat itu kan Bu Mega posisinya oposisi ya? Ya waktu itu hanya 3 partai ya. Iya. Iya. Jadi mana yang posisi, mana yang oposisi itu kan. Tidak terlalu jelas. Agak blur juga ya. Oke. Monggo dilanjut Pak. Jadi lalu kemudian setelah itu Pak Taufik Kimas juga menjadi anggota ya. Jadi sama-sama sering kali ke luar negeri. Akrab aja. Akrab ya? Sampai sekarang sih sebetulnya nggak ada masalah. Oke. Tapi katanya sih dengar-dengar Bu Mega itu sampai jadi wakil presiden kalau nggak salah, atau malah ketika sudah jadi presiden kalau keluar malah ngajak Pak Kiki juga atau sering interaksi sama Pak Kiki kalau luar negeri. Iya, jadi mungkin karena udah sering sama-sama waktu itu di DPR ya. Oke. Ada semacam kedekatan Oke. ya, untuk tukar pikiran sebagainya ya. Tapi waktu itu sifatnya masih sosialisasi aja, Iya. ya. Belum ada politiknya. Setelah lalu PDI Perjuangan dibentuk, ya, mulai di situ mungkin Pasca Kongres Medan itu berarti Pak ya. pas Kongres Medan itu. Menurut saya ya, Ibu Mega ini sekarang ini politisi yang paling tajam nalurinya. Paling tajam naluri. Paling tajam nalurinya politik. Belum ada tandingannya. Iya. Indikasinya apa itu Pak? Ketajamannya itu. Kemampuan untuk memutuskan secara pragmatis ya. Sebab ini keluarga yang sangat ideologis. Iya. Ya. Pada waktu memilih Pak Jokowi sebagai calon, Iya. ternyata berkemampuan untuk melakukan keputusan-keputusan yang praktis, yang pragmatis. Iya. Dan itu instinktif itu. Instinktif, Itu naluri politik itu tinggi sekali. Dan kali ini juga mungkin dalam hal Ganjar ya. Jadi menurut saya itu modal yang paling dasar untuk politisi. Politikus ya. Ya, naluri. Nah, kalau itu Pak Kiki itu lihat kemampuan instinktif dia itu dari semasa muda atau kelihatan sekarang atau gimana? Inilah Ibu Mega yang sebenarnya ya. Ibu Mega The real Mega itu hari ini gitu. Pak, Bu Mega ini kan juga citranya di publik berkembang ya. Artinya ada masa di mana di masa awal misalnya Pak Jokowi menjadi calon presiden, mulai dicalonkan sebagai presiden. Memang waktu itu Pak Kiki bilang bahwa dia mengambil keputusan yang sangat bagus instingnya ya, ketika memutuskan untuk mengangkat Pak Jokowi. Tapi juga ada kesan di publik yang bilang kayaknya Bu Mega udah habis gitu loh. Udah jadi ya bahkan kadang-kadang agak jadi olok-olokan di anak muda ya. Tapi belakangan justru ngelihat dia justru kelihatan jadi tambah sakti gitu Pak. Semakin bertambah usia itu kok semakin tambah sakti nih kelihatannya sekarang gitu loh. Makanya saya tadi tanya, ini udah kelihatan dari muda atau memang perkembangan dia sampai sekarang gitu? Kalau dibilang tadi instingnya sangat kuat oleh Pak Kiki. Ini mungkin dibentuk juga oleh proses politik ya. Oke. Sejak Orde Baru itu. Ya. Sekarang mungkin akumulasi pengamatan, akumulasi pengalaman ya. Lalu penguasaan lapangan dan juga karena ya Ibu Mega sebetulnya yang paling senior ya sekarang ini di kalangan pimpinan partai ya, dan di kalangan politisi juga, dan karena itu mempunyai
apa namanya kepercayaan diri yang tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Dan ini aja misalnya ya, saya setuju tuh, Bu Mega nggak percaya dengan ini survei-survei. Oh ya, iya. Mega nggak percaya. Oke. Nggak percaya. Ya, saya pikir memang laporan survei itu kan sebenarnya laporan cuaca itu. Ya, menarik. Laporan cuaca Ya kan? yang terjadi saat itu ya. Betul. Nah, yang penting kan iklimnya yang penting. Oh, climate. Oke. Climate, ya kan? Nah, jadi yang penting untuk Februari tahun depan itu adalah perubahan iklim menuju Pilpres. Menarik nih. Dan menurut Pak Kiki, Bu Mega sudah membaca itu. Sudah membaca Jadi kalau tingkatannya Pak, dari paling tinggi iklim. iklim. Membaca iklim. Ya. Kedua membaca cuaca. Membaca Di bawahnya, cuaca. di bawahnya membaca angin. Iya. Kurang lebih lah. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kayak kita ini baca angin aja masih sulit ya. Bu Mega ini udah baca iklim. Kita masih sering ketipu angin muson bang. Menarik ini. Ini alegori yang menarik. Tapi mungkin ini ya pengalaman, terus senioritasnya, terus karismatik, yang kadang-kadang orang kemudian menganggap Bu Mega ini kayaknya kelihatannya sombong deh Pak, gitu ya. Bener nggak sih Pak kalau orang ada yang beranggapan gitu? Saya udah lama nggak jumpa. Oke. Tapi terkesan saya dari dulu nggak ada kesombongannya. Nggak tertutup, nggak apa Nggak gitu ada, ya? nggak ada. Oke. Mungkin ada kesan waktu zaman dia jadi wakil presiden zaman Gus Dur itu Pak. Ini kan memang hubungannya agak gimana ya, dinamis ya antara presiden dan wakil presiden. Hubungannya naik turun dan lain sebagainya. Waktu itu kan Bu Mega memang lebih sering banyak tidak bicara. Iya. Irit bicara. Sampai ada julukan-julukannya sendiri lah. Yeah. Mungkin dari situ ya kali ya, timbul kesan dia itu berjarak, orangnya dia itu susah diajak ngobrol dan lain sebagainya. Mungkin dari situ. Mungkin ya mungkin karena ini perangainya begitulah ya dari rumah pribadinya begitu. Mungkin tidak mendahului pembicaraan ya, lebih banyak responsif. Oke. Ya. Dan banyak menahan diri dalam pemikiran ya. Kalau enggak terlalu terdesak untuk bicara ya enggak banyak berbicara. Jadi itu lebih karakter biasa gitu loh ya. Biasa aja. Karena mungkin juga disadari bahwa dia banyak disorot lah ya Iya. sebagai putri presiden. Bu Mega tentu juga menjaga mungkin ya. Jadi dugaan orang, penantian orang beda dengan apa yang kalau kita kenalnya sebagai pribadi ya. Orangnya ramah dan relax lah. Ya. Sering ketawa-ketawa ya. Oh iya, sering bercanda berarti gitu ya. Dan tadi Pak Kiki bilang juga sempat bilang di luar tanpa pretensi gitu Pak. Dan tidak ada pretensi sama sekali. Maksudnya sama orang itu biasa saja Biasa gitu. aja, Nggak biasa. punya anggapan apa-apa gitu. Ini kan biasa orang di sekeliling itu suka apa namanya itu Memetakan. membangun satu Memetakan ini itu. citra ya sebenarnya. Tapi kalau udah ketemu enak ngobrolnya. Oh gitu ya. Menarik. Nah, Pak Kiki kan tadi bilang sering sharing sama Bu Mega. Yang kami dengar ini salah satu yang hal penting yang pernah di-sharingin Bu Mega dengan Pak Kiki itu adalah perkara Kepres, Pak. Oh, Kepres itu. Yang itu. Kepres nomor berapa? Ntar. Saya baca Kepres nomor 121 tahun 2000 tentang penugasan presiden kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Yang itu menjadi penting kemudian soal tugas presiden sebagai kepala negara, lalu soal wakil presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah itu gimana proses sharingnya itu Pak sampai muncul ini sebenarnya? Itu juga lama tuh sampai ke situ titik itu ya. Udah mungkin setahun lebih pemerintahan Gus Dur. Oke. Kabinet selalu kalau bertemu itu mendua dalam hal ini kita mesti lihat ke Gus Dur atau ke Ibu Mega, yang lebih apa namanya real begitu ya. Kalau Gus Dur lebih banyak idealisme dan sebagainya kan. Lalu Gus Dur sering bolak-balik ke luar negeri juga.
Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Sekali Nah, aja. Bu Mega hampir nggak pernah waktu itu. Hampir nggak pernah ya? Nggak pernah. Sehingga lebih banyak dekat dengan jalannya pemerintahan. Oke. Gitu ya. Nah, sebetulnya kalau jadi Kepres itu di rumah masih ada tuh kopinya tuh. Oh, gitu. Masih ada. Yang aslinya malah. Iya. Cocok sebetulnya kalau Gus Dur jadi kepala negara, ya, mewakili bangsa, dan Bu Mega kepala pemerintahan, mewakili manajemen gitu ya. Manajemen gitu. Nah, pemikiran semacam ini juga terlintas pada waktu pada Pak SBY. Pak SBY terlibat dalam urun pemikiran ini Pak berarti. Banyak sekali. Oke. Banyak. Malah kita sering bicara dan sebagainya ya. Sehingga untuk memastikan supaya tidak ada ini keraguan ya, kenapa tidak dibuat aja pembagian tugas itu? Gitu kan? Nah, maka dicobalah diajukan. Gus Dur waktu nggak tahu tuh. Waduh, di bawah tangan ternyata. Nggak tahu deh. Iya. Karena kita coba dengan Mega dulu ya, mau nggak? Kalau Mega nggak mau kayak percuma kan? Iya. Oh, itu berarti aspirasi itu muncul dari Bawah. bawah. Dari kalangan menteri gitu ya. Iya. Oke. Dari kalangan menteri. Dari Pak Kiki, SBY, Ya, dan lain-lain. Yang mulain siapa Pak? Pak Kiki. Pak Kiki yang mulai. nggak tahu tuh. Oke, lanjut. Iya. Akhirnya alhasil kita berdua ketemu sama Bu Mega di Tekumar. Ya. Pak Kiki dan Pak SBY. Ya, ketemu. berdua kita. Oke. Ketemu. Kalau nggak salah Pak Widodo ya juga ada. Pak Widodo AS. juga. Oke. Tapi yang ketemu kita berdua. Oke. Di sini hebatnya Bu Mega ya. Dia tidak serta-merta menerima. Iya. Itu insting juga itu. Insting Ini udah rapi kita bikin ya. Iya. Tinggal diteken Ya. oleh Bu Mega. Lalu nanti dikukuhkan ke DPR gitu ya. Teman-teman di DPR juga udah paham itu semuanya. Iya. Bu Mega bilang kita pikirkan aja dulu. Pikirkan dulu ya sampai akhirnya ya lama-lama nggak jadi. Iya. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi karena perubahan pemerintahan kan. Iya. Iya. Oke. Jadi itu belum sempat diteken Kepresnya Pak. belum Nggak berlaku. Nggak kan. Belum pernah berlaku. Belum pernah berlaku. Tapi yang pasti yang jelas ide itu muncul tanpa sepengetahuan Tanpa presiden. sebutan presiden. Yang menarik. Kok berani Pak waktu itu? Kemudian mengusulkan ide itu. Karena kalau ini Gus Dur itu gampangan sih orangnya. Oh, iya. Nggak ada jadi masalah. secara manajerial sih dia nggak ambil pusing. nggak Ya? pernah pusing. Nggak pusing. Jadi kalau kita mau ke Gus Dur juga bilang, Gus ini gimana kita bisa nih? Coba aja, gitu aja kan. Menarik. Enteng aja gitu ya. Enteng aja. Nah, kalau ngomongin Bu Mega ini juga nggak lepas dari sosok yang sekarang pendamping yang sudah almarhum sekarang, almarhum Taufik Kimas, Pak, soal suaminya. Katanya Pak Kiki juga deket sama Pak Taufik Kimas. Pak Taufik Kimas ini kan orang yang dikenal memang punya hubungan yang sangat luas, Pak ya. Ya. Lintas partai, lintas ideologi dan lain. Pak Kiki ngeliatnya gimana selama ini? Ini politik kita ini kehilangan orang seperti Pak Taufik. Kimas ya. Dia seorang solidarity maker itu ya. Pergaulannya sangat berlainan dengan Bu Mega. Luas pergaulan. Luas dan familiar lah dengan orang ya. Juga komunikator yang bagus dan bisa mempertemukan pihak-pihak yang nggak cocok-cocok gitu ya. Hubungannya dingin gitu ya. Ya betul. Ini yang Bu Mega mungkin tidak sama itunya dengan Pak Taufik itu. Saya diminta untuk gabung tuh sama PDIP waktu itu oleh Pak Taufik. Oh gitu ya. Dia bilang ya nanti saya pikir-pikir dulu lah. Ikutin Bu Mega. Kita pikirkan dulu. Pakai insting dulu lagi Pak ya. Nah, jadi mungkin kalau masih ada ya Pak Taufik, situasi politik nggak seperti sekarang ini. Oh gitu. Ya. Seperti sekarang itu maksudnya gimana, Pak? Jadi ini kan juga ada persoalan waktu itu mengenai Pak SBY. Oke. Ya, yang ditanya mau maju nggak sebagai calon presiden, Pak SBY bilang enggak kan, tapi lalu terbentuklah Partai Demokrat lalu dan sebagainya ya.
Nah itu kan ucapannya Pak Taufik Ya. Ya. bahwa Pak SBY itu kadang-kadang suka kolokan atau kanak-kanakan begitu ya. Ngambek gitu ya. Ngambek ya. Akhirnya seolah terzalimi begitu kan. Iya, iya. Nah, ya, tapi kalau misalnya masih ada Pak Taufik itu tidak akan berkepanjangan. Berlarut-larut gitu. itu. Berlarut, ya, bisa dicairkan. Ya. Ya, tapi udahlah ini sudah begitu keadaannya. Dan kalau ngelihat tadi yang Bapak ketemu Bu Mega bareng Pak SBY dengan usulan kepres tadi kan sebenarnya Pak SBY ini dalam tanda kutip ya orangnya Bu Mega, pro Mega waktu itu. Oke. Oh Bisa iya, dikatakan itu. iya, betul. Sangat mengagumi Bu Mega kan di situ. Pada saat itu kan memang dia masih belum ada pretensi kali Pak ya, masih jauh lah ya sampai di akhir. Masih jauh dia, masih jauh. Tapi memang ada kecenderungan untuk ke Ibu Mega. Oke. Ya. Saya nggak begitu paham sejarahnya, tetapi waktu itu Pak SBY kan dilihat sebagai reformis ya, Ya, Ya. Jenderal tokoh Reform. reformis dari tentara ya. Dan dengan demikian berjasa untuk mengalihkan orde baru ke orde yang reformasi ya. Dengan mengajak juga TNI waktu itu karena pendekatannya konseptual Ya. bersama dengan Pak Agus Wijoyo, dan ini merubah konstelasi kan, konstelasi politik ya. Dui fungsi hilang, partai muncul. Dengan demikian maka orang seperti Mega bisa berkiprah kan begitu. Jadi sejarahnya sejarah pembaruan sejarah Ya, ini perubahan lah. Oke. Oke. Nah Pak, tadi soal kepres itu Pak, ternyata ini sebenarnya kan ada kepres pencabutannya Pak. Berarti berlaku dong harusnya kepresnya. Ada kepres nomor Kita udah 91. siapin kepres pencabutan dua. Jadi satu kepres yang jadi, Satu pencabutan. satu pencabutan kalau itu gagal. Iya. Gitu ya. Nah. Jadi tapi ada implikasinya nggak Pak dari kepres itu sebenarnya berlaku atau tidak gitu. Kemudian secara politik di dalam waktu itu Pak, posisi Bu Mega. Enggak ada. Enggak ada, itu hanya untuk formalisasi ya, supaya pemerintahan lancar begitu ya. Ya. Nah, sehingga menteri-menteri itu enggak tiap kali mesti ketemu dua-duanya. Oke. Ya. Atau harus milih-milih gitu ya. Ya. Karena waktu itu juga kan keadaan belum begitu clear nih kemana. Iya, iya. Situasi. Iya, situasi. Ya. Masih masa transisi lah Transisi, itu kan. Iya. transisi. Dan Ibu Mega tadinya kan mengharapkan segera bisa menjadi presiden waktu itu kan. Iya. Tetapi karena Pak Amin Rais akhirnya diputar kan begitu. Poros tengah. Poros Iya, tengah. sama poros tengah. Kita nggak terlalu banyak keluar, tetapi lakukan interview secara selektif. Tetapi sebetulnya harusnya dilaporkan kepada Pak Wiranto yang membentuk TGPF ini, ya kan? Nah, pada waktu melapor Pak Wiranto tidak hadir. Selain itu, Iya. Dia bertanggung jawab gitu ya, dia yang punya. saya yang berada di belakang ini semua kan. Nah, Ya. itu mengagetkan tuh.